Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kelompok kami di sini akan mempresentasikan mind mapping yang berjudul KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Irsal Abdillah Ali dari kelas 12 TKR 2. Saya Adit Setiawan dari kelas 12 TKR 2. Nama saya Agung Kurniawan dari kelas TKR 2. Nama saya Muhammad Ihsan Arifin dari kelas 12 TKR 2. Ya, saya akan menjelaskan tentang arti dari KPK. KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya, penyebab korupsi ada 4. Yang pertama, aspek individu pelaku korupsi. Aspek individu, unsur penyebab korupsi dari diri sendiri adalah yaitu sifat tamak atau rakus. Dan yang kedua ada aspek organisasi. Aspek organisasi yang menjadi faktor penyebab korupsi diantaranya: yang pertama, kurang adanya sikap keteladanan; yang kedua, tidak adanya kultur organisasi yang benar; yang ketiga, kurang mengadainya sistem akuntabilitas yang benar; yang keempat, lemahnya pengawasan. Dan yang ketiga adalah aspek masyarakat. Aspek masyarakat misalnya dalam sebuah organisasi, kesalahan individu orang ditutupi demi menjaga nama baik negara. Yang keempat adalah kesalahan atau sistem yang buruk. Kesalahan sistem yang buruk mungkin saja korupsi bukan saja karena mengambil uang negara, bisa juga karena adanya sistem yang buruk. Poin keempat yaitu adalah pencegahan korupsi. Pencegahan korupsi ada 2 poin. Yang pertama, perbaikan sistem, dan yang kedua adalah perbaikan manusia. Yang pertama, perbaikan sistem. Tak dipungkiri banyak di Indonesia yang justru membuka celah terjadinya pidana korupsi. Misalnya, prosedur pelayanan publik yang menjadi rumit sehingga memicu terjadinya penyuapan dan sebagainya. Lainnya tentu masih banyak, tidak saja yang berkaitan dengan pelayanan publik, tetapi juga perizinan, pengadaan barang dan jasa dan sebagainya, dan tentu saja harus ada perbaikan. KPK pun sudah banyak melakukan upaya layanan publik melalui koordinasi dan supervisi pencegahan atau Korsubgah, serta mendorong transparansi penyelenggaraan negara atau PN. Poin kedua yaitu perbaikan manusia. Tentunya pencegahan itu sendiri berasal dari manusia itu sendiri. Jika ia mampu mentaati hukum serta selalu berperilaku jujur, maka ia akan jauh dari yang namanya korupsi dan sebagainya. Dan sebaiknya kita perlu membiasakan diri dengan hal-hal ini agar terhindar dari korupsi. Yang pertama, punya mental kaya dan banyak bersyukur. 2, dekatkan diri dengan agama. 3, selalu bersikap jujur dan bertanggung jawab. Dan berikut adalah kesimpulan dari kelompok kami tentang peran KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK sendiri adalah lembaga negara yang dibentuk pada era reformasi di Indonesia. Peran KPK dalam merealisasikan tugas, kewajiban, tindak pidana korupsi di Indonesia masih sangat terbatas. Karena itu, sangat sistematik dan menjadikan KPK sebagai tanggap utama dalam pemberantasan korupsi. Sekian. Ciri-ciri korupsi adalah: 1. Dilakukan lebih dari 1 orang. 2. Merahasiakan motif keuntungan yang diraih. 3. Berhubungan dengan kekuasaan kewenangan tertentu. 4. Berlindung di balik pembenaran hukum. 5. Melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. 6. Mengkhianati kepercayaan. Nilai dasar anti korupsi. Nilai anti korupsi yang menjadi landasan moralitas dalam mengetahui perilaku koruptif. Nilai tersebut perlu disosialisasikan bahwa internalisasikan kepada masyarakat Indonesia khususnya generasi muda. Adapun 9 nilai anti korupsi diantaranya jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, sederhana, berani, dan adil. Nilai anti korupsi merupakan upaya renovatif dalam memusnahkan kejahatan korupsi. Apabila korupsi terjadi akibat rendahnya kompetensi nilai kewarganegaraan seorang serta terdapatnya peluang untuk melakukan kejahatan korupsi. Contoh nilai anti korupsi di sekolah: melatih anak bersikap jujur, khususnya keuangan, mengupayakan pendidikan normal, mengajarkan anak bila berbuat salah. Dari kelompok kami, mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.